Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11. Harus segera menyelesaikan proses perceraiannya. Iya, Hanum, anak baru di bagian marketing, Bu. Dia pintar sekali mengambil hati bos. Hingga saya pun bisa terlengserkan, jawab Sonia. Susan kaget kenapa suaminya bisa pergi bersama anak baru itu. Apa Hanum akan menceritakan pada Daniel tentang dirinya? Susan menjadi was-was sendiri. Atau jangan gara perempuan itu Daniel memblokir semuanya. Bisa jadi dia cerita dan Daniel percaya hingga Daniel marah. Tapi jika iya, kenapa Daniel tidak menghubungiku dulu? Kenapa main blokir? Batin Susan. Susan menghentakkan kakinya kesal. Kenapa bisa jadi begini? Brooke, Susan menabrak seseorang saat keluar ruangan Sonia. Punya mata gak sih kamu? Apa kamu sudah bosan kerja di sini? Marah Susan. Maaf Bu, tapi ibu yang menabrak saya, ujar salah satu karyawan yang ditabrak Susan. Hei, kamu tahu kan saya ini siapa? Istri pemilik perusahaan ini. Sekali jentik saja kamu akan hilang pekerjaan, jadi jangan macam-macam, ancam Susan. Maaf Bu Susan, dia anak baru di sini jadi tidak tahu siapa ibu. Sekali lagi minta maaf Bu. Dion cepat minta maaf pada ibu bos, perintah Rio. Sebagai manajer HRD, dia bertanggung jawab atas anak buahnya karena Rio yang menyeleksi mereka. Maaf Bu Sayati, dak sengaja, ujar Dion gugup. Jelaskan pada karyawan baru kamu ini Rio kalau saya istri pemilik perusahaan ini. Dan saya berhak penuh untuk memecat dia, ucap Susan sombong membuat karyawan tersebut tertunduk takut. Sudah sana kamu sebelum saya berubah pikiran, saya pecat gak makan kamu. Lanjut Susan lagi membuat karyawan tersebut pergi dengan wajah ketakutan. Maaf membuat Anda tidak nyaman Bu, apa Pak Daniel sudah pulang hingga ibu datang ke kantor? Tanya Rio. Kamu tahu Daniel pergi? Iya Bu, apa pekerjaan di luar kota dan beliau pergi bersama keponakannya, jelas Rio. Keponakan siapa? Hanum, bukannya Hanum keponakan Pak Daniel ya Bu? Tanya Rio sopan. Hanum, keponakan? Gumam Susan bingung, setaunya Daniel tidak memiliki keponakan bernama Hanum. Dan Susan juga tidak mengenali Hanum sebagai keponakannya. Ada apa ini? Siapa yang mengatakan padamu kalau Hanum keponakan Mas Daniel? Saya dengar sendiri dari mulut Hanum memanggil Daniel dengan sebutan Om saat Hanum kecelakaan Bu. Jawab Rio polos membuat Susan semakin bingung. Akhirnya Susan pulang dengan raut wajah penuh tanda tanya besar. Daniel keluar kota bersama Hanum dan Hanum memanggil Daniel dengan sebutan Om. Biarkan saja dia mencari saya sampai dia puas, ujar Daniel melalui sambungan telepon. Tapi dia sedang berada di kantor Pak. Dia tidak akan tahu di mana keberadaan saya. Saya ingin dia hidup tanpa uang sekarang. Agar dia bisa berpikir kalau dia membutuhkan suaminya ini. Terus awasi pergerakannya, jangan sampai lengah karena perempuan seperti dia sangat licik, ingat Daniel. Baiklah Pak, saya akan terus mengawasinya, jawab orang suruhan Daniel lalu menutup ponselnya.
Daniel tersenyum puas dengan kebingungan Susan saat ini. Susan sudah pasti akan kelimpungan karena tidak punya uang. Beberapa hari sudah Daniel dan Hanum menetap di Jogja. Sedangkan Susan di Jakarta menunggu kepulangan Daniel. Susan tidak bisa pergi jauh karena tidak memiliki uang. Sial, kenapa jadi begini sih? Kesal Susan. Padahal Daniel sudah berjanji padanya akan memberikan uang 1 meter untuk keperluan Mama Susan. Tapi jangankan uang 1 meter, sekarang saja ATM yang menjadi bulanan Susan sudah diblokir. Dit, kamu tahu papa kamu kemana? Tanya Susan saat pulang ke rumah belum juga melihat Daniel. Bukannya selama ini kalian selalu bersaing untuk keluar rumah, jawab Aditya ketus. Dit, jaga bicara kamu ya, mama ini sibuk mengurus oma kamu. Apa bedanya dengan papa yang sibuk dengan kerjaannya? Jadi kalian sama sibuk bukan? Ujar Aditya lagi lalu masuk ke dalam kamarnya. Benar kurang ajar kamu sekarang, Dit. Tidak tahu sopan santun berbicara dengan siapa. Kesal Susan saat melihat Aditya tak sedikit pun bersikap manis padanya. Kapan pulang, Neng? Nggak kangen apa sama aku? Males kangen sama kamu, jawab Hanum pada Fani yang tengah menghubunginya lewat sambungan telepon. Om, lepas dulu, aku sedang bicara sama Fani, ujar Hanum sambil menepis tangan Daniel yang sedang mengelus lembut paha Hanum. Hei, jangan mulai ya. Mentang sedang bulan madu nggak ada capeknya, ucap Fani dari seberang sana. Iya nih Van, nggak ada bosannya padahal aku sedang sakit sekarang. Sakit apa? Tanya Fani serius. Masuk angin Van, beberapa hari ini muntah terus nggak mau makan. Tapi pagi tadi sudah mendingan lah. Tadi aku buat teh hangat tapi tetap belum mau makan nasi, nggak ada selera, cerita Hanum. Yang bener Num, jangan apa? Jangan yang aneh Van, aku nggak sakit parah, potong Hanum takut. Bukan sakit Markonah tapi hamil sama kayak aku, ujar Fani membuat Hanum terdiam. Num, Hanum, panggil Fani. Iya. Jangan hamil Num, periksa cepat. Nggak mungkin lah Van, ngaco kamu, nggak mungkin secepat itu. Bisa saja kan Num? Apalagi kalau main tiap hari nggak menutup kemungkinan kalau kamu isi. Om Daniel tembak dalam kan? Tanya Fani membuat Hanum malu. Dia menatap Daniel yang sekarang sedang berbaring di sebelahnya sambil memeluk tubuh Hanum. Num, panggil Fani lagi. Iya. Tembak dalam kan? Tembak dalam apanya? Ya itu, aku aja dulu nggak ngangka kalau hamil anak Om Roni, tapi pada kenyataannya memang hamil Num. Coba kamu ingin terakhir kali menstruasi, ujar Fani antusias. Dia juga bahagia jika Hanum ikut hamil, berarti mereka akan jadi mama muda. Aduh lupa, ujar Hanum karena beberapa pekan bersama Daniel. Hanum hanya sekali membeli pembalut, sudah lama dia tidak menstruasi. Apa yang lupa sayang? Tanya Daniel. Nggak ada apa, tidur lagi aja Om, jawab Hanum. Dia belum mau mengatakan tentang pembahasannya bersama Fani. Terus gimana Van?
Ya diperiksa Num, ke dokter atau ke bidan kalau nggak pakai taspek dulu, usul Fanny. Ya nanti aku bicarakan dengan Om Daniel. Kasih tahu hasilnya Num. Iya bawel, sahut Hanum langsung menutup ponselnya. Hanum menarik nafas panjang bagaimana jika benar hamil. Akankah ada dilema seperti Fanny atau lebih buruk lagi? Kenapa sayang? Tanya Daniel lagi melihat wajah Hanum tegang. Tidak, aku mengantuk, jawab Hanum bohong. Sini aku kelon, ujar Daniel menarik Hanum ke dalam pelukannya. Kita kapan pulang Om? Tanya Hanum pelan. Kenapa? Kamu sudah bosan di sini? Bukan begitu, tapi aku kangen Jakarta, kangen Fanny dan kuliahku. Terus sama suamimu ini tidak kangen, goda Daniel. Om, rengek Hanum menolak. Ayolah sayang, aku kangen, bujuk Daniel. Daniel melingkarkan tangannya di leher Hanum. Meskipun posisi keduanya saling berhadapan, tapi Daniel tetap bisa mengerayangi tubuh sang istri. Om, aku mau kita pulang besok, ucap Hanum. Dia ingin memastikan apa yang menjadi pengganjal hatinya saat ini. Kenapa harus buru-buru? Kita bisa nikmati 1 atau 2 minggu lagi. Terlalu lama, jawab Hanum cemberut. Dengan perdebatan panjang semalaman, akhirnya Daniel dan Hanum pulang ke Jakarta pagi ini. Sebenarnya Daniel belum berniat untuk pulang karena dia masih ingin memberikan pelajaran pada Susan. Tapi pekerjaan Daniel juga banyak jadi mereka memutuskan untuk pulang saja. Apalagi kondisi mood Hanum yang naik turun membuat Daniel kewalahan. Apa sudah ada kabar dari si Daniel goblok itu sayang? Tanya Robi. Belum, aku sudah balik mencarinya ke perusahaan, tapi orang kantor bilang Daniel masih di luar kota Beb. Kenapa lama sekali? Mana aku tahu, tapi yang anehnya dia pergi bersama perempuan yang aku marahi di minimarket tempo hari. Kamu ingat, jelas Susan. Robi tidak tahu perempuan mana yang dimaksud Susan. Lagi pula Robi tidak ingin mengurusi itu, yang terpenting baginya saat ini bagaimana cara mendapatkan uang Daniel. Dan membunuhnya agar semua harta bisa Susan kuasai hingga mereka bisa kaya raya dan hidup tanpa bekerja keras. Beb, aku takut. Aku Susan. Takut apa? Aku takut jika perempuan itu mengatakan pada Mas Daniel tentang hubungan kita. Dia tidak akan tahu, lagi pula apa alasannya perempuan itu akan mengatakan hubungan kita. Tidak ada keuntungan apapun yang dia dapat. Dia kerja di perusahaan Mas Daniel Beb, bisa saja dia ingin naik jabatan atau lainnya, kita tidak tahu kan. Meskipun bekerja tidak berarti dia mengatakan itu sayang, jangan takut, aku akan terus melindungi kamu. Lagi pula Daniel itu goblok, dia hanya pintar di perusahaan buktinya. Hingga saat ini dia tidak tahu jati diri Aditya dan terus menganggap Aditya anaknya. Tapi Beb, Susan bukan perempuan itu target utama kita, tapi Daniel, lupakan perempuan itu, jangan membahas hal yang tidak penting. Sekarang kita harus fokus bagaimana caranya agar Daniel cepat musnah dan hartanya jatuh ke tangan kamu. Aku sudah bosan hidup sembunyi begini, marah Robi membuat Susan terdiam.
Sebenarnya di lubuk hati Susan saat ini dia takut jika Daniel memiliki hubungan dengan Hanum. Karena dari penjelasan Rio tadi mereka sering pergi berdua. Om, besok sepulang kerja aku mau mampir di apartemen Fanny, izin Hanum saat mereka hendak tidur. Mau aku antar? Tawar Daniel sambil memeluk tubuh Hanum dan sesekali mencium pipi perempuan cantik ini. Tidak usah, aku bisa pulang pergi sendiri Om, naik taksi saja. Om sudah lama tidak masuk kantor kan pasti pekerjaan Om banyak, aku tidak mau mengganggu Om. Selagi itu untuk kepentingan kamu tidak ada yang terganggu, biar aku yang antar besok. Tidak usah Om, aku bisa sendiri lagi pula aku tahu alamat apartemen Fanny, tidak perlu diantar, tolak Hanum lagi. Tapi tidak boleh pulang telat ya, sebelum aku pulang kamu sudah di rumah. Om pulang jam berapa? Tanya Hanum lagi memastikan. Mungkin malam, besok ada pertemuan penting dengan klien dari luar negeri. Tapi bukan berarti kamu bisa pulang malam, aku tetap makan malam di apartemen bersama kamu, tegas Daniel. Aku pulang sebelum maghrib, ujar Hanum dan diangguki Daniel setuju. Hanum penasaran dengan kondisinya saat ini, dia ingin memastikan di apartemen Fanny. Karena Fanny lebih mengerti dengan kehamilan. Hanum merasakan kalau tubuhnya sering lelah tapi ada dua kemungkinan. Karena hampir tiap malam bergadang dengan suami atau faktor kehamilan ini yang ingin Hanum pastikan. Gimana? Tanya Fanny antusias saat Hanum keluar dari kamar mandi. Ini, jawab Hanum memperlihatkan tespeknya dengan garis 2. Num, kamu hamil, seru Fanny bahagia. Akhirnya sang sahabat menyusul dirinya tapi Hanum hanya diam. Num, kenapa nggak happy? Kamu hamil loh ini. Van, gimana kalau Om Daniel nggak mau tanggung jawab? Num, Om Daniel orang baik, pasti dia mau tanggung jawab lah. Lagian kalian juga sudah menikahkan, ujar Fanny memberikan semangat pada Hanum. Om Roni saja mau bertanggung jawab Num. Posisi kita berbeda Van. Om Roni ada perempuan berhati malaikat di belakangnya sedangkan aku. Nggak mungkin Susan memberikan suaminya secara cuma-cuma. Fanny terdiam sejenak. Benar yang dikatakan Hanum, ada Susan istri Daniel yang siap menyerang Hanum berbeda dengan dirinya. Sudah, jangan pikirkan itu dulu. Yang jelas sekarang kamu juga hamil sama seperti aku, hibur Fanny. Kamu harus semangat Num dan beritahu Om Daniel tentang kabar ini. Aku yakin deh dia senang, lanjut Fanny memberikan semangat pada sang sahabat. Hanum duduk di ranjang dengan memegang tespek di tangannya, dia sedang menunggu kedatangan sang suami. Dengan perasaan dak-dikduk Hanum komat, kamit berdoa. Semoga Daniel mau bertanggung jawab seperti yang pernah dia janjikan pada Hanum. Suara pintu terbuka. Belum tidur sayang? Tanya Daniel dan dijawab gelengan oleh Hanum. Sudah makan? Tanyanya lagi sambil membuka kemejanya. Sudah. Daniel berjalan ke arah kamar mandi. Om, panggil Hanum membuat Daniel menghentikan langkahnya dan menatap sang istri. Kenapa? Mau mandi bersama? Goda Daniel. Bukan, aku mau bicara, ucap Hanum. Apa? Mandi saja dulu, nanti aku mau bicara,
ujar Hanum dan diangguki Daniel pelan. Dalam kamar mandi Daniel berpikir apa yang ingin dibicarakan Hanum dan sepertinya istrinya itu tengah serius. 20 menit Daniel baru keluar dari kamar mandi dengan rambut basah. Membuat lelaki matang ini bertambah tampan, Hanum menatap sang suami tanpa berkedip. "Sayang, kenapa?" tanya Daniel yang melihat Hanum menatapnya tidak seperti biasanya. "Aku baru sadar kalau suamiku ini tampan," puji Hanum membuat Daniel tersenyum kecil. "Kamu butuh uang atau butuh sesuatu?" tanya Daniel sambil memakai pakaiannya. Lalu mendekat pada Hanum yang masih setia duduk manis di atas ranjang. "Enggak, uang yang Om berikan kemarin saja belum habis." "Lalu apa yang membuat kamu seperti sedang ada masalah?" tanya Daniel. "Kok Om bisa tahu kalau aku sedang ada masalah? Om beneran ada indera keenam ya?" tanya Hanum balik. Daniel mencium bibir Hanum sekilas, dia terlalu gemas dengan jawaban sang istri. "Siapapun yang melihat wajah polosmu ini akan tahu kalau kamu sedang menyembunyikan sesuatu, sayang. Kamu tidak pandai menyembunyikan masalah. Cerita ada apa?" ucap Daniel sambil menggenggam tangan Hanum. "Om, apa Om siap jadi seorang ayah?" tanya Hanum. "Bukannya sekarang aku seorang ayah, sayang. Aditya anakku." "Bukan itu, Om." "Lalu?" tanya Daniel tidak mengerti. Hanum mengeluarkan tespeknya dan memberikan pada Daniel. Yang kamu hamil?" tanya Daniel tak percaya. "Iya, Om," jawab Hanum pelan. "Beneran hamil, sayang? Kamu sudah periksa?" "Periksa ke dokter sih belum, tapi aku memang sudah telat dalam bulan ini, Om. Jadi aku memutuskan untuk beli tespek dulu." "Alhamdulillah," pekik Daniel memeluk tubuh Hanum dan mencium seluruh wajah Hanum bergantian. "Terima kasih, sayang. Kamu sudah bersedia hamil demi aku," ujar Daniel bahagia. Membuat Hanum terharu dengan reaksi sang suami. Hanum tidak menyangka sama sekali kalau Daniel akan bereaksi seperti ini. Lega sudah dada Hanum melihat sang suami bahagia. Daniel mengusap perut Hanum dan menciumnya berkali-kali, rasa bahagia yang tidak bisa Daniel ungkapkan saat ini. "Terima kasih, sayang, sudah mau hadir di perut Mama. Jangan nakal ya," bisik Daniel. "Aku tidak mau dipanggil Mama, Om," protes Hanum. Lalu, "Bunda saja." "Baiklah kalau begitu, terima kasih Bunda sudah hadir di hidup Ayah," ucap Daniel membuat Hanum terkejut. "Kenapa Ayah?" protes perempuan cantik ini lagi. "Bukannya lawan Bunda itu, Ayah?" "Tapi ada Aditya yang biasa memanggil Om Papa, jadi tidak masalah Bunda dan Papa." "Kalau begitu mulai sekarang biasakan panggil aku Papa atau Mas, jangan Om lagi." "Papa atau Mas? Iya, kita akan punya anak, sayang, jadi rubahlah panggilan kamu," pinta Daniel. Membuat Hanum berpikir panggilan apa yang harus dia biasakan untuk sang suami. Pagi ini Daniel bangun duluan, dia menyiapkan semua sarapan karena Hanum masih tertidur pulas akibat pertarungan mereka semalam. Sekarang Daniel tahu kenapa Hanum sering uringan dan sensitif
Akhir ini ternyata sang istri sedang berbadan dua. Hanum membuka matanya dan melihat sang suami sudah tidak ada di sebelahnya. Apa papa di kamar mandi, gumam Hanum. Semalam dengan perdebatan kecil sebelum berakhir kelelahan mereka memutuskan panggilan papa pada Daniel. Karena mereka tidak mau membedakan panggilan Aditya dan Bunda untuk Hanum. Hanum keluar dari kamar dengan wajah yang masih mengantuk. Papa sedang apa? Tanya Hanum. Daniel tersenyum kecil, tangannya sangat lincah menata makanan di meja makan. Buat sarapan untuk kita sayang. Kenapa tidak membangunkanku? Tanya Hanum sambil berjalan ke arah sang suami. Aku tahu kamu lelah jadi aku membuatnya sendiri saja. Memang bisa. Dulu aku juga sering membantu mama masak meskipun hanya dadar telur, tapi setidaknya bisalah. Jawab Daniel sambil mencium bibir Hanum sekilas. Aku belum gosok gigi, ujar Hanum menutup mulutnya. Tidak ada yang berbeda, masih tetap cantik meskipun belum gosok gigi, ujar Daniel membuat Hanum tersenyum manis. Perempuan mana yang tidak meleleh diperhatikan dan dipuji terus oleh pasangannya? Ini yang membuat Hanum makin jatuh cinta pada Daniel. Mandi sayang, terus sarapan. Bunda hari ini mau ke kantor, tanya Daniel. Iya, ada beberapa pekerjaan yang harus selesai hari ini. Jam makan siang Bunda ke ruangan papa ya, kita periksa dedek bayinya, ucap Daniel. Semalam kan sudah, protes Hanum cepat. Bukan periksa itu sayang, tapi kita ke rumah sakit atau klinik, jelas Daniel membuat Hanum malu. Dia pikir Daniel ingin mengajaknya bercinta di kantor lagi. Kenapa tidak pulang kantor saja, Pak? Papa tidak sabar untuk melihatnya. Siapa tahu mirip Papa, jawab Daniel terkuekeh kecil. Nggak mungkin langsung gede dia, ujar Hanum. Ya sudah Bunda mandi dulu lalu kita sarapan, lanjut Daniel dan diangguki Hanum. Daniel berpikir dia harus segera menyelesaikan proses perceraiannya dengan Susan. Karena bukti perselingkuhan Susan sudah kuat didapatnya. Dan dia harus secepatnya memperkenalkan Hanum pada keluarga besarnya. Agar tidak ada salah paham karena Hanum mengandung anaknya saat ini. Daniel butuh dukungan keluarganya untuk bercerai dari Susan. Karena bagaimanapun mereka menikah karena perjodohan keluarga. Wajah cantik dan berseri terlihat jelas di raut wajah perempuan muda ini. Hanum melangkah masuk ke dalam kantor dengan wajah sumringah. Dia terus membayangkan dekapan hangat sang suami. Pagi cantik, sapa Rio. Pagi juga mas, sahut Hanum lembut. Hanum tambah cantik ya, puji karyawan lain. Hanum yang dulu berbeda dengan sekarang, dia lebih cantik dan kini fashion Hanum lebih elegan. Meskipun dia tak terlalu suka belanja, tapi Hanum cukup pintar dalam memilih pakaian. Satu yang masih melekat di diri Hanum, dia tidak suka mengoleksi barang mahal seperti kebanyakan istri pengusaha kaya. Padahal Daniel membebaskannya dalam menggunakan uang, Hanum cukup sadar diri dia berasal dari kalangan bawah. Jadi dia sangat detail dalam menggunakan uang. Hanum tidak suka foya yang tidak jelas.
Kecuali ke salon karena kata Fanny penampilan yang utama karena mereka istri kedua dari suaminya. Sudah saya peringatkan jangan ganggu Hanum, tegas Rio membuat para karyawan mencibirnya. Hanum berjalan pelan masuk ke dalam lift, tubuhnya yang langsing dan tinggi membuat siapa saja tertarik pada perempuan cantik ini. Apalagi Hanum sangat memperhatikan perawatannya sekarang. Jangan macam ya, kalian bisa saya pecat kalau terus memandangi Hanum. Dia akan jadi calon istri saya, ancam Rio lagi. Tak dipungkiri oleh Rio, Hanum semakin cantik dan auranya kelihatan bersinar. Rio akan lebih gencar lagi mendekati Hanum. Sore ini dia berencana akan mengajak Hanum pulang bersama. Bagaimana dengan kandunganmu, Van? Tanya Dian. Pagi ini kedua istri Roni ini sedang sarapan di sebuah kafe. Dian meminta Fanny datang, dia ingin berbincang. Baik, Mbak. Kemarin kami sudah periksa bulanan, kata dokter, kondisinya semakin bagus. Kondisi Mbak bagaimana? Kata Mas Roni, kalian akan konsultasi lagi ke luar negeri? Tanya Fanny. Ya, jadwalnya pekan ini, tapi Mbak tidak ingin pergi, Van. Kenapa Mbak? Tanya Fanny heran. Dian menggenggam tangan Fanny membuat Fanny bingung. Dulu Mbak takut meninggalkan Mas Roni dan anak karena Mbak pikir tidak akan ada yang mengurus mereka. Tapi sekarang Mbak ikhlas, jika harus pergi ada kamu yang akan menyayangi dan mengurus mereka, ungkap Dian. Mbak, Van, jika memang Tuhan menakdirkan Mbak harus pergi, Mbak titip mereka ya. Tolong jangan sia-siakan mereka, mohon. Dian membuat Fanny meneteskan air matanya. Terlihat jelas cinta tulus Dian untuk Roni dan anak-anak mereka. Hati Fanny semakin bersalah sudah hadir mengacaukan rumah tangga Dian. Mbak jangan bicara begitu, aku masih ingin memiliki kakak seperti Mbak. Aku nyaman dengan Mbak, ujar Fanny jujur. Dia merasa Dian bukan saingannya tapi justru lebih seperti kakaknya. Dian banyak mengajarkannya pengalaman hidup dalam berumah tangga dan ikhlas memberikan Roni padanya. Dian bukan perempuan egois, dia sosok perempuan tegar dan baik. Dian terus menghubunginya memberitahu kesukaan Roni dan anak-anaknya, banyak pelajaran yang diberikan Dian. Mbak bahagia Mas Roni memilih kamu sebagai madu Mbak. Jika perempuan lain belum tentu mau Mbak ajari, ucap Dian sambil tersenyum kecil. Mbak, aku tidak memiliki siapa di Jakarta selain Mbak, Mas Roni dan Hanum sahabatku. Aku merasa Mbak perempuan yang bisa aku contoh. Mbak cantik, baik dan penyayang, beruntung Mas Roni bisa bertemu perempuan sebaik Mbak. Maaf jika aku telah hadir dan mengganggu rumah tangga Mbak. Van, Mbak sudah katakan jika bukan kamu pasti akan ada Fanny yang lainnya. Dan belum tentu Mbak bisa sedekat ini dengannya. Mbak bersyukur Mas Roni memilih kamu. Satu pesan Mbak, jangan pernah tinggalkan Mas Roni dalam keadaan apapun itu karena dia lelaki setia. Mas Roni akan mencintai satu perempuan saja jika dia sudah dapatkan semuanya, jelas Dian, dan itu diakui oleh Fanny. Roni hanya menjadikannya pemuas nafsu karena dia mencintai Dian. Roni akan mementingkan Dian daripada Fanny. Jika hubungan lahir didapatkan Roni dari Dian, Fanny berani jamin kalau dia tidak akan pernah bertemu Roni.
Tapi kamu jangan khawatir, Mbak akan buat Mas Roni jatuh cinta pada kamu. Dan kamu harus setia padanya, lanjut Dian dan diangguki Fanny. Terkadang Fanny berpikir terbuat dari apa hati wanita ini. Sangat baik melebihi ibu peri, wajar saja sang suami tak bisa meninggalkan Dian. Siang ini Susan sudah berdandan cantik, dia ingin membujuk Daniel agar membuka blokiran ATM-nya. Hidup tanpa uang beberapa hari ini membuat Susan menderita. Bahkan Susan menjual beberapa perhiasannya untuk hidup bersama Robbie. Sebenarnya Susan sudah muak begini, tapi mau bagaimana lagi jika Susan memilih Daniel. Robbie akan menghancurkan Susan secara ada Aditya sebagai anaknya. Sebelum Susan dijodohkan dengan Daniel, Susan dan Robbie sudah menjalin hubungan seperti suami istri. Tapi sayangnya Robbie tidak memiliki pekerjaan hingga Daniel lah pilihan hidup dari orang tua Susan. Satu pesan masuk di ponsel Susan dan dia langsung membacanya. Jika dia sudah luluh, habisi dia segera. Aku sudah bosan hidup begini. Pesan Robbie membuat Susan menghela nafas berat. Berat di hati Susan untuk menghabisi Daniel karena bagaimanapun juga dia sudah lama hidup bersama Daniel. Tapi jika tidak dia lakukan, hidupnya akan begini terus, tidak ada ujungnya. Apalagi sekarang Daniel sudah mulai perhitungan padanya. Setelah bersiap, Susan langsung pergi menuju perusahaan Daniel, tekadnya untuk membujuk Daniel. Dan hari ini dia akan memuaskan Daniel agar suaminya itu mau menuruti kemauannya. Langkah kaki Susan seperti biasanya terkesan sombong dan para karyawan harus menunduk hormat padanya. Susan tersenyum puas karena semua karyawan sang suami menghormatinya. Ada Mas Daniel? Tanya Susan pada Sonia yang baru keluar dari ruangan suaminya. Ada Bu, tapi menyingkir, potong Susan mendorong tubuh Sonia, membuat Sonia menatap tajam pada istri bosnya ini. Kenapa? Kamu tidak suka? Kalau tidak suka, keluar saja dari perusahaan ini. Kamu masih ingatkan saya ini siapa? Istri Pak Daniel, bos pemilik perusahaan, tegas Susan dengan sombongnya membuat Sonia geram. Lagi Sonia tidak bisa berkutik karena yang dikatakan Susan benar. Padahal dia sudah sangat muak melihat tingkah Susan yang sangat sombong. Susan langsung masuk ke dalam ruangan Daniel tanpa permisi. Pak, rengek Susan membuat Daniel menghela nafas panjang karena dia sedang ada tamu. Kalau dulu Daniel tidak masalah Susan merengek padanya, tapi sekarang justru Daniel muak melihatnya. Aku sedang ada tamu, nanti saja, ujar Daniel tegas. Kalau begitu kami saja yang pergi, Pak Daniel, lain kali kita bisa bahas lagi. Tidak masalah, ujar klien Daniel karena pembahasan mereka juga sudah selesai, hanya obrolan ringan saja. Tapi Pak, no problem, santai saja Pak, potongnya. Saya cukup mengerti kalau sedang ada nyonya, ucapnya sambil tersenyum kecil. Sedangkan Daniel merasa kesal dengan tingkah Susan yang seolah-olah tak bersalah. Setelah kliennya pergi, Daniel menatap Susan tajam. Ada apa? Tanyanya ketus. Pak, kenapa kamu marah? Marah begitu, biasanya kamu tidak pernah marah padaku, rajuk Susan. Apa maumu?
Tanya Daniel tanpa basa-basi. Oke, aku mau buka blokiran ATM-ku, jawab Susan langsung. Daniel sudah bisa menebaknya pasti perkara uang, kalau bukan itu tidak akan Susan menemuinya. Pengeluaranmu sudah sangat besar. Besar bagaimana? Biasanya juga segitu kamu nggak protes. Apa kamu sudah nggak cinta aku lagi Pak? Sampai perhitungan begitu, ucap Susan sedikit mencebik. Agar Daniel kasihan padanya, tapi justru Daniel bertambah muak dengan sikap Susan yang sok manja. Padahal di belakang Daniel, Susan lebih lincah. Susan duduk di atas paha Daniel dan langsung mencium bibir sang suami agar Daniel luluh padanya. Bertepatan dengan itu pintu terbuka. Hanum yang sengaja masuk untuk menanyakan mereka berangkat jam berapa malah terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya. Susan yang melihat Hanum datang tak mau menghentikan aktivitasnya. Dia menahan tengkuk Daniel yang hendak melepaskan ciumannya. Hanum segera menutup pintunya kembali dan pergi. Sonia yang melihatnya tersenyum kecil, dia berpikir Hanum dimarah oleh Susan sama seperti dirinya. Gila kamu, marah Daniel mendorong tubuh Susan hingga terjatuh ke lantai. Mas, apaan kamu? Kenapa kamu jadi kasar begini mas? Marah Susan balik. Kamu yang apa? Apaan ini di kantor bukan kamar yang seenaknya kamu atur. Aku tidak suka bermesraan di kantor San. Banyak karyawan di luar sana, tegas Daniel. Biasanya juga di kantor kamu tidak masalah, kenapa kamu malah marah? Marah begini hanya karena dilihat oleh karyawan bodohmu itu. Jangan sembarang bicara kamu, Hanum tidak bodoh, dia jauh lebih pintar dari kamu, tunjuk Daniel kesal. Aku istri kamu mas, kenapa kamu malah membela dia? Apa jangan kamu punya hubungan khusus dengannya, tuduh Susan. Jangan ngaco kamu, aku tidak ingin karyawan yang lain mencontoh, bagaimanapun juga aku bosnya, elak Daniel. Bagaimanapun juga Daniel belum bisa mengatakan hubungannya dengan Hanum. Karena Daniel tidak ingin sesen pun hartanya didapat oleh Susan. Dia ingin membuat Susan menjadi gembel karena sudah berani bermain api dengannya. Lalu kenapa kamu begitu kuekeh membelanya? Siapa yang membelanya? Aku hanya tidak mau profesionalku diremehkan oleh para karyawanku. Ini kantor bukan rumah. Aku sudah menunggumu untuk pulang tapi kamu yang tidak pulang. Dan sekarang apa salah aku menemui suamiku sendiri? Apa salah? Marah Susan. San, ini kantor bukan rumah, kita selesaikan di rumah nanti. Mas, aku bertambah yakin kalau kamu punya hubungan dengan perempuan itu. Rio bilang kamu sering pergi dengannya dan kamu memperkenalkan dia sebagai keponakanmu. Ucap Susan lagi membuat Daniel mengusap wajahnya kasar. Aku tidak ingin berdebat di kantor. Nanti aku akan pulang menemuimu, ujar Daniel. Aku tunggu mas, aku ingin kejelasan, tegas Susan lalu pergi meninggalkan ruangan Daniel. Daniel segera mengambil ponselnya dan menghubungi Hanum tapi tidak dijawab. Daniel yakin Hanum marah padanya saat ini. Kecewa pasti kecewa, tapi Hanum tidak bisa berbuat apa dia hanya seorang istri kedua. Dan Hanum harus terima semua konsekuensinya, dia hanya mengandung anak Daniel dan ada perjanjian di antara mereka. Hanum menyesap minuman cappuccino dingin yang terletak di atas mejanya.
Karena merasa kesal, Hanum lebih memilih untuk minum es di kantin kantor. Hanum geram dengan tingkah Susan meskipun sebenarnya itu wajar karena Susan sebagai istri pertamanya. Dan Susan juga tidak mengetahui pernikahan mereka, tapi rasa cemburu tetap bersarang di dada Hanum. Apalagi Hanum tahu kalau Susan berselingkuh dari Daniel dan sekarang bermanja-manja dengan suaminya. Sial, sudah aku berikan segalanya tetap saja masih mau disosor tuh nenek lampir, umpat Hanum kesal. Boleh duduk di sini, Num? Boleh, jawab Hanum asal. Rio duduk dengan tersenyum di hadapan Hanum. Num, sore ini nonton yuk, ajak Rio. Nonton apa? Bioskop, Num. Saya tidak suka, jawab Hanum cepat. Memang Hanum tidak suka nongkrong yang tidak jelas. Kecuali bersama Fanny dia bisa mengekspresikan dirinya yang sedang bosan, marah ataupun sedih, hanya Fanny yang bisa memahami dirinya. Belanja, tawar Rio. Saya sedang tidak butuh apa mas? Num, saya hanya ingin mengajak kamu keluar kita cari angin di luar sana. Tapi saya tidak butuh mas, saya sedang mumet banyak pikiran. Justru itu Num perlu dibawa jalan biar fresh otaknya, bujuk Rio. Di tengah perbincangan itu terlihat Daniel yang celinguk sendiri, dia mencari Hanum. Boleh, jawab Hanum cepat karena dia melihat Daniel yang mendekat padanya. Beneran ya Num, nanti sore kita jalan, ucap Rio tersenyum bahagia dan diangguki Hanum pelan. Kamu ke ruangan saya sekarang, perintah Daniel. Tapi Pak, saya tidak bicara pada kamu tapi dia, tunjuk Daniel pada Hanum membuat Hanum cemberut. Dia tahu kalau Daniel pasti akan berusaha membujuknya tapi Hanum terlanjur marah, dia tidak mau dibujuk saat ini. Hanum berdiri mengikuti langkah kaki Daniel, ingin Rio menarik Hanum dan dia yang menggantikannya tapi pasti Daniel akan marah. Rio memutuskan mengikuti langkah kaki Hanum, jika Hanum dimarah oleh Daniel dia yang akan membelanya. Terlihat jelas wajah garang pada Daniel, Rio mengira kalau Hanum tengah membuat kesalahan. Hingga Daniel memanggil perempuan cantik ini ke ruangannya. Sedangkan Daniel ingin sekali berteriak mengatakan kalau Hanum adalah istrinya. Jadi tidak ada karyawan yang boleh mengganggu ataupun berusaha mendekati Hanum. Tapi sayangnya itu belum bisa Daniel wujudkan itu. Daniel masih menunggu proses perceraiannya dengan Susan. Agar orang tak mengira Hanum pelakor seperti yang sering diucapkan para netizen yang tidak tahu apa. Sonia melihat wajah Daniel yang tegang, rahangnya yang tegas seolah menunjukkan kalau dia sedang dalam kemarahan. Pasti karena dia menerobos masuk tadi, sok jago sih jadinya dimarahin kan. Gumam Sonia pelan saat melihat Hanum mengekori Daniel masuk ke ruangannya. Sonia merasa senang ternyata Hanum bisa juga kena marah. Sonia tidak suka pada Hanum karena sering pergi bersama Daniel hingga dia dilupakan sebagai sekretaris. Pak Rio kenapa kemari? Tanya Sonia yang melihat Rio juga ikut menyusul Daniel dan Hanum. Hanum kenapa ya Sonia? Tanya Rio. Tadi Pak Daniel sedang bersama Bu Susan di dalam terus dia nerobos masuk gitu aja.
pas keluar wajahnya terlihat sedih. Mungkin Bu Susan marah dan tidak terima kalau karyawannya nggak sopan jadi ya dipanggil oleh Pak Daniel, jelas Sonia. Kira diapain ya Hanumnya, ujar Rio khawatir. Mana saya tahu Pak, mungkin bisa jadi dipecat sama Pak Daniel karena terlalu lancang, sahut Sonia asal sambil terkuekeh kecil. Sembarang kamu, Hanum kan keponakannya nggak mungkin dia dipecat lah. Terus mentang keponakannya boleh seenaknya di kantor gitu, ini kantor Pak bukan rumah. Ya bolehlah, Bu Susan saja boleh seenaknya di kantor ini, jawab Rio membela Hanum. Ya bedalah, Bu Susan nyonya, dia keponakan jauh berbeda. Lagian kok Bapak ngotot banget belain Hanum, Bapak suka ya? Ayo ngaku. Ya, saya suka sama Hanum, tapi dia belum merespon saya. Rencananya sore ini mau diajak jalan tapi sudah keburu dipanggil Pak Daniel. Mudahan nggak batal, jawab Rio jujur. Kenapa harus anak baru itu sih Pak? Cari yang lain saja, ucap Sonia tidak suka. Saya sukanya sama dia. Gimana dong, kalau sama kamu ya pasti kamulah yang saya bela. Tapi sayangnya saya sukanya sama Hanum, ujar Rio lagi membuat Sonia kesal. Entah pelet apa yang dipakai Hanum hingga banyak lelaki yang menyukainya, pikir Sonia. Bunda jangan marah ya, Papa nggak tahu dia datang kemari. Bukan Papa yang cium dia tapi dia yang cium Papa. Bekasnya juga sudah Papa hapus, jelas Daniel memeluk tubuh Hanum. Membuat Hanum mengerutkan keningnya mendengar penjelasan sang suami. Bunda jangan marah ya, ngomong dong Bun, rengek Daniel yang masih memeluk tubuh Hanum dari belakang. Dia istri kamu, Pa, jadi wajar bila dia menciummu. Tidak ada yang marah juga, jawab Hanum pelan. Entah kenapa ucapannya itu membuat hatinya sakit sendiri. Jelas dia cemburu tapi Hanum tetap tidak ingin kelihatan egois karena dia istri kedua. Kalau marah jangan disembunyikan Bun, nanti dongkol di sini, tunjuk Daniel pada dada Hanum. Memangnya aku punya hak untuk marah? Tidak kan? Jawab Hanum ketus. Bunda jangan ngomong gitu sayang. Papa janji akan menegaskan pada Susan untuk tidak datang ke kantor lagi. Tidak begini maunya Hanum, tapi hatinya bahagia saat Daniel mengatakan Susan tidak boleh datang ke kantor lagi. Mungkin bisa membuatnya sedikit lega. Bunda nanti kita jadi periksa dedek bayinya, tanya Daniel sambil mencium pipi Hanum. Aku lelah. Apa Bunda ada janjian dengan Rio? Bersambung.